Selamat pagi Bapak dan Ibu. Mengucapkan terima kasih telah hadir pada kegiatan Wakatobi, Workshop Akselerasi Kompetensi Pengelola Keuangan dan Perbendaharaan tingkat instansi. Dan hari ini adalah hari terakhir penyelenggaraan Wakatobi Triwulan 3 2025. Hari ini kita akan langsung masuk ke pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Dan di akhir nanti kami akan sedikit membagikan post-test untuk dapat diisi oleh Bapak dan Ibu. Materinya sendiri adalah hari pertama hingga hari kelima. Untuk materi hari pertama dan sampai dengan hari keempat sudah kami sediakan di link tree. Untuk hari ini akan dibagikan setelah kegiatan berakhir. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita tundukkan kepala sejenak, kita mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk keberkahan dan juga kelancaran kegiatan kita. Berdoa kami silakan. Baik, dicukupkan. Kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mengakses presensi di link tree yang ada di kolom chat. Kemudian kolom presensi dapat diisi sepanjang jalannya acara. Dan tidak menunggu lama-lama lagi, langsung kita masuk ke inti dari kegiatan ini, yaitu pemaparan materi. Hari ini pemaparan materi bertema PNBP yang akan dibawakan oleh Bapak Reza, Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 Kanwil di Jember Bendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepada Pak Reza, kami silakan. Baik, terima kasih Mas Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini ya, hari terakhir, hari Jumat. Mudah-mudahan masih semangat Bapak Ibu. Hari ini saya akan memaparkan terkait PNBP. Jadi nanti ada dua materi. Yang pertama PNBP secara umum, kemudian nanti terkait pemberian MBP-NBP di kami dan di Direktorat PA pusat kami. Baik, mungkin izin langsung saya mulai Bapak Ibu. Saya izin share screen dulu. Sudah masuk kah? Sudah, ya. Baik, Bapak Ibu, ini yang pertama. Jadi PNBP secara global ya Bapak Ibu, yang pertama-tama saya akan menyampaikan terkait postur BPN gitu ya. Postur BPN 2025, beberapa asumsi dasarnya. Yang pertama mungkin terkait pertumbuhan ekonomi ada 5,2%, kemudian ada inflasi 2,5%, kurs rupiah terhadap dolar 16.000 dan seterusnya sampai bawah ya, sampai lifting minyak dan gas. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa terkait pendapatan negara di tahun 2025 itu APBN-nya adalah 3.000 triliun. 3.000 triliun dan sudah terrealisasi di triwulan 1 itu 17,2%. Kemudian belanja negaranya ada 3.600 triliun dengan persentase realisasinya adalah 17,1. Kemudian surplus defisitnya ya, defisit di tahun 2025 itu adalah 616 triliun. Coba kita lihat kalau terkait PNBP, itu proporsi PNBP terhadap pendapatan negara itu dari targetnya itu adalah 513, jadi sekitar 17% Bapak Ibu dari total pendapatan negara secara keseluruhan. Dan itu sudah terrealisasi sebesar 22,6% di bulan Maret. Jadi memang ini termasuk yang tinggi ya Pak Ibu dibandingkan dengan perubahan pajak baru 14,7%. Jadi cukup membantu dalam penerimaan negara PNBP. Kemudian nah ini kinerja PNBP tahun 2015 sampai 2024. Dapat kita lihat Bapak Ibu, kalau di 3 tahun terakhir itu ada penurunan.
Dari 2023, 2024 sampai 2025 itu ada penurunan PNBP. Tapi ada juga dari penurunan itu ada beberapa clustering PNBP yang meningkat. Misalnya pada PNBP dari kekayaan negara yang dipisahkan. Itu berarti terkait dividen dan lain sebagainya Bapak ya. PNBP yang dipisahkan dan BLU. BLU juga cukup membantu. Jadi meningkat di tahun 2022 itu 89 triliun, kemudian naik ke 95, kemudian ke 101. Kemudian kita mengalami commodity boom, itu ada di tahun 2018 ke 2019 dan 2021 ke 2022. Kemudian ada juga penurunan PNBP yang disebabkan karena penurunan ekonomi karena COVID di tahun 2020. Kemudian fluktuasi ini Bapak Ibu dari tahun 2015 sampai 2025 itu terutama dipengaruhi oleh harga komoditas. Misalnya ICP itu harga minyak mentah ya, HBA itu harga batu bara, kemudian CPO itu harga kelapa sawit mentah. Jadi memang cukup dipengaruhi oleh berbagai komoditas. Itu. Kemudian kita lanjutkan terkait PNBP lainnya. Jadi Bapak Ibu mungkin pembahasannya akan kami fokuskan ke PNBP lainnya karena ini ya termasuk di dalamnya adalah PNBP KL gitu. Jadi Bapak Ibu lihat untuk PNBP lainnya itu didominasi oleh PNBP KL itu sebesar 74,6%. Kemudian ada lagi PNBP PHT yaitu penjualan hasil tambang itu 22,3%. Kemudian ada PNBP dari domestic market obligation itu di 3,2%. Jadi memang yang paling besar itu adalah di PNBP KL-nya. Fluktuasinya ini, kalau di grafiknya kan terlihat fluktuasi ya di 2021-2022 itu naik, kemudian ada turun di 2023 dan 2024, itu dipengaruhi oleh tadi saya sampaikan terkait hasil tambang dan domestic market obligation. Kemudian ada juga perubahan dari jenis, kualitas, kuantitas, tarif, dan tata kelola layanan PNBP KL. Kemudian pertumbuhan yang tertinggi itu di tahun 2021 sebesar 3,71%, itu sebagai dampak pulihnya aktivitas masyarakat serta terjadinya tren peningkatan harga komoditas batubara. Karena kan di tahun sebelumnya itu ada COVID ya Bapak Ibu ya, jadi sudah mulai naik di tahun 2021, kemudian mulai terkoreksi lagi di tahun 2022 dan sampai sekarang di tahun 2025. Kemudian realisasi PNBP ini kalau Bapak Ibu bisa lihat itu kan ada beberapa penurunan ya, cukup turun gitu. Penyebabnya adalah yang pertama penurunan pendapatan atas pengelolaan rekening tunggal berbendaraan dan atau pendapatan uang negara. Nah ini di kami di Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara. Jadi ini ada penurunannya karena di tempat kami di Kementerian Keuangan. Kemudian ada penurunan premium obligasi negara sebesar 45,3%. Kemudian ada penurunan pendapatan TAIL sebesar 28,87%. Kemudian dapat dilihat untuk realisasi 15 KL utama ini masih menggunakan nomenklatur yang lama ya sebelum pemisahan kementerian. Jadi memang yang paling besar itu di kami di BUN, Bendahara Umum Negara di Kementerian Keuangan itu realisasinya di tahun 2024 itu sekitar 35 triliun. 35 triliun, kemudian di bawahnya ada Kemenkominfo, kemudian ada 11 triliun ini di Kementerian Hukum. Kemudian ada lagi di Polri dan Kemenhub. Jadi beberapa yang cukup tinggi itu Bapak Ibu. Kemudian lanjutan terkait PNBP lainnya di tahun 2025. Kalau tadi kan sampai dengan 2024 ya Bapak ya. Kan di tahun 2025 bisa kita lihat juga itu masih terjadi penurunan Bapak Ibu. Jadi naik di tahun 2022 ke nilainya 70,35 triliun, kemudian mulai turun di tahun 2023, 2024 sampai dengan 2025. Penurunannya ini itu disebabkan oleh yang pertama
terkait PHT. Jadi tadi PHT itu adalah hasil tambang, mohon maaf. Hasil tambang itu terkontraksi sebesar 25,09. Kemudian ada PNB PKL itu yang mengalami kontraksi sebesar 5,73%. Meskipun begitu, sebenarnya dapat kita lihat bahwa beberapa sektor itu mengalami peningkatan. Misalnya seperti di pendapatan atas pendapatan uang negara. Secara year on year gitu, ada peningkatan. Dari kemarin di tahun lalu itu cuma 9,36, kemudian sekarang naik ke 9,75 triliun gitu, Bapak Ibu. Kemudian ada juga pendapatan jasa Kominfo, pelayanan dan administrasi hukum, kemudian ada pendapatan jasa transportasi dan pelayanan kepolisian. Itu meningkat semua. Kalau dari sisi KL itu beberapa ada yang meningkat, ada juga yang menurun gitu, Bapak Ibu. Kalau untuk yang meningkat itu kalau kita lihat bisa ada di Kementerian Komdigi, Polri, Kemenhub, dan Kemenipas gitu ya. Kemudian di BPN juga mengalami peningkatan. Jadi memang meskipun terlihat ada penurunan, ya, tapi beberapa KL juga sudah membantu untuk meningkat gitu setorannya. Gitu ya. Kemudian ini realisasi PNBPKL. Jadi penurunan itu beberapa kali disebabkan oleh yang pertama dari Kemen SDM. Itu disebabkan ada penurunan pada pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, dan informasi sebesar 88,9%. Kemudian ada lagi pendapatan denda lainnya sebesar 26,94%. Kemudian ada lagi pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM. Itu turun sebesar 42,4%. Kemudian dari BUN, dari kami, Kementerian Keuangan selaku BUN, itu ada penurunan karena adanya pendapatan premium obligasi sebesar 83,85%. Itu disebabkan karena faktor ekonomi tidak menentu. Jadi ada faktor eksternal. Ini disebutkan kalau salah satunya adalah dampak kebijakan ekonomi Trump. Sehingga pasar obligasi itu meminta bunga yang cukup tinggi. Akhirnya penerimaan obligasi juga menurun. Nah, di sisi lain ada juga kontribusi yang positif yang mengalami peningkatan. Jadi saya sebutkan itu ada dari Kemenhub, itu ada dari pendapatan jasa transportasi meningkat sebesar 4,26 T. Kemudian ada Kemen IMIPAS itu meningkat dari pendapatan layanan administrasi hukum terkait visa dan paspor itu sebesar 3,88 T. Kemudian ada lagi Kemenkomdigi itu berasal dari pendapatan jasa komunikasi dan informatika. Kemudian terakhir Polri itu meningkat dari pendapatan STNK dan TNKB, Bapak Ibu. Nah, ini tadi terkait sumber PNBP-nya sudah saya sebutkan sebagian, Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa pendapatan komunikasi dan informatika, pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, pendapatan jasa kepolisian, transportasi, dan seterusnya sampai paling terakhir itu pendapatan denda TIL. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi Bapak Ibu itu ada beberapa. Yang pertama adalah jumlah objek pengenaan pajak. Jadi memang pengenaan PNBP, mohon maaf. Jadi memang semakin banyak objeknya pasti akan meningkat ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada volume kegiatan pelayanan. Nah ini memang di beberapa KL itu PNBP itu sangat tergantung dari layanan yang diberikan gitu ya. Nah, ini memang agak tricky gitu karena memang PNBP yang diterima oleh beberapa KL itu tergantung dari permintaan masyarakat gitu ya. Ada misalnya di pengadilan itu ada tidaknya kasus seperti itu ya. Jadi memang untuk menggenjot PNBP itu memang butuh trik-trik lagi gitu Bapak ya karena kendali tidak sepenuhnya ada di kita kendalinya seperti itu. Kemudian ada yang mempengaruhi lagi ada tarif atas kegiatan pelayanan itu dilaksanakan ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Kemudian kualitas pelayanan yang diberikan dan administrasi pengelolaan PNBP. Kemudian tantangannya yang pertama ada diperlukan upaya pemerataan dan peningkatan kualitas inovasi layanan.
Kemudian ada perlu evaluasi atas jenis dan tarif PNBP. Jadi ini memang ada di beberapa KL itu, khususnya untuk layanan-layanan yang bisa diberikan juga oleh pihak swasta gitu ya, misalnya tes kesehatan gitu-gitu ya. Nah itu ada beberapa kasus ya, mohon dikoreksi kalau saya salah, itu kalau yang dari kita sebagai satker itu tarifnya lebih mahal dari yang diberikan oleh swasta. Nah itu yang perlu kita evaluasi. Uh, Sebaiknya sih kita harus bisa bersaing ya tapi dengan swasta supaya kita bisa memberikan layanan juga ke masyarakat dan uangnya tidak lari gitu ya, uangnya kembali ke negara seperti itu. Kemudian diperlukan perbaikan tata kelola terutama aspek administratif seperti kepatuhan, validitas, sistem pengawasan, dan pemanfaatan teknologi atau digitalisasi. Kemudian ini kebijakan tahun 2020 sampai 2024. Jadi memang ada tantangan jadi di tahun 2020 sampai dengan sekarang sampai dengan 2024 tampaknya masih ada itu ya terkait pandemi Covid gitu ya. Sampai 2024 masih ada imbasnya gitu ya. Nah, ini kami berterima kasih kepada beberapa KL gitu ya yang sudah melakukan inovasi untuk bisa survive gitu selama ada tantangan dari pandemi Covid. Itu yang pertama misalnya pada Kemenhub dan Polri itu ada peningkatan pengawasan, tata kelola dan digitalisasi layanan. Kemudian ada juga di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan itu ada isi paspor dan golden visa. Kemudian ada digitalisasi dan optimalisasi aset pada APR BPN. Kemudian ada penerapan kebijakan dengan mengoptimalkan penagihan, modernisasi layanan, dan penyesuaian tarif pada Kominfo. Kemudian ada pelaksanaan transformasi digital, sinergi antar KL, serta peningkatan kapasitas SDM untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Nah ini Bapak Ibu, yang berikutnya terkait kebijakan PNBP KL. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan itu adalah kita sebagai pemerintahan gitu ya, itu tujuan utamanya bukan untuk mencari keuntungan ya Bapak Ibu ya. Baik PNBP, startup PNBP maupun startup BLU ya, itu tujuan utamanya adalah bukan mencari keuntungan, tapi memberikan layanan gitu. Jadi memang fokusnya adalah ya PNBP penting gitu, tapi fokusnya adalah memberikan layanan. Itu seperti apa? Misalnya contohnya di perguruan tinggi Bapak Ibu ya. Memang kita diwajibkan untuk mengejar target PNBP, tapi jangan sampai itu jadi malah merugikan masyarakat. Misalnya di perguruan tinggi karena sangat mengejar PNBP, jadi menaikkan UKT, gitu kan? Jadi akhirnya malah merugikan mahasiswa. Jadi perlu diingat bahwa fokusnya itu yang pertama adalah memberikan layanan kepada masyarakat. Di kebijakan umumnya, yang pertama itu terkait peningkatan kualitas dan inovasi. Kemudian optimalisasi PNBP melalui penggalian potensi pemanfaatan aset atau BMN. Kemudian ada lagi peningkatan penagihan secara intensif kepada wajib bayar. Kemudian evaluasi jenis tarif dan regulasi. Yang tadi saya sampaikan ya untuk tarifnya diharapkan bisa bersaing dengan pihak swasta atau pihak lain selain di luar satker seperti itu. Kemudian ada perbaikan tata kelola, kemudian peningkatan kerjasama dengan pihak terkait, perluasan pemanfaatan sistem informasi. Kemudian kebijakan maksimalisasi PNBP itu yang pertama ada intensifikasi PNBP KL. Jadi intensifikasi itu berarti meningkatkan kualitas Bapak Ibu. Jadi misalnya jam layanannya dipercepat gitu ya. Waktu layanannya dipercepat atau mungkin penguatan SDM seperti itu. Jadi peningkatan kualitas secara internal. Kemudian ada juga yang ekstensifikasi layanan premium. Jadi ini misalnya di Kementerian Imigrasi itu misalnya ada paspor yang lebih cepat prosesnya itu ya. Jadi itu memang bisa layanan premium bisa lebih diperbanyak itu untuk meningkatkan target PNBP. Kemudian lanjut ke penyempurnaan tata kelola PNBP. Jadi ini tadi kita mulai dulu ya terkait definisi PNBP, yaitu pungutan dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung
atas layanan atau pemanfaatan sumber daya. Jadi bedanya PNBP dengan pajak itu, kalau PNBP itu memperoleh manfaat langsung Bapak Ibu. Jadi misalnya kesehatan, kita bayar ke rumah sakit atau ke puskesmas gitu, kita beri manfaat. Jadi kita ada cek kesehatannya, ada apa gitu ya. Bedanya dengan pajak itu masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung gitu. Jadi kita bayar pajak terus apa gitu nggak langsung diterima. Jadi nanti kan akan dikembalikan ke masyarakat dengan misalnya membangun infrastruktur atau yang lain gitu ya. Tidak langsung diterima pada saat itu. Itu bedanya PNBP dengan pajak Bapak Ibu. Jadi subjeknya itu ada orang pribadi dan badan. Dengan objeknya itu ada pemanfaatan SDA, pelayanan, kemudian pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, pengelolaan BUMN, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Nah, ini klasternya. Yang pertama pemanfaatan sumber daya alam ya. Jadi ada bumi, air, udara, ruang angkasa kalau ada, dan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. Kemudian pelayanan, ini yang paling umum, jadi pelayanan barang, jasa, atau pelayanan investasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Kemudian ada kekayaan negara yang berasal dari APBN. Ini pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ya. Ini contohnya apa? Itu dividen. Jadi kekayaan negara yang dipisahkan itu, saya lihat dulu ya. Ya, jadi ada dividen, bagian laba pemerintah, sisa surplus dari BI atau LPS, kemudian ada surplus dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Itu jadi contoh dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian ada pengelolaan BUMN, penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahantanganan semua barang yang diperoleh oleh atas beban APBN dan perolehan lain. Kemudian ada pengelolaan dana, jadi berasal dari APBN atau perolehan lain. Biasanya ada di BLU, di bawah Kementerian Keuangan ya, ada LPDP, kemudian ada lagi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, BPDLH, itu contohnya terkait pengelolaan dana. Kemudian ada hak lain selain yang telah disebutkan di awal, jadi selain 5 yang tadi telah saya sebutkan, itu ada lagi yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukumnya, Bapak Ibu, itu ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, kemudian bisa Bapak Ibu lihat ya, jadi ada PP 58, PP 59, PP nomor 1, 2021, dan seterusnya. Nah, ini pengelolaan PNBP-nya. Jadi PNBP itu apa sih yang diklasifikasi sebagai PNBP? Itu pertama adalah diperoleh oleh institusi pemerintah pusat. Kemudian sistem pungutannya memiliki dasar hukum, undang-undang, peraturan pemerintah, atau PMK. Berikutnya tadi sudah saya sebutkan, jadi ada 6. Kemudian pengelolanya itu ada 2. Yang pertama Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, kemudian ada Menteri Pimpinan Lembaga, ini selaku instansi pengelola PNBP atau pengguna anggaran. Nah, di dalam Menteri Pimpinan Lembaga ini masih ada juga Menteri Keuangan. Jadi Menteri Keuangan juga menjalankan fungsi selain pengelola fiskal, jadi sebagai pengelola PNBP. Kemudian ada kementerian lembaga yang pada umumnya. Dapat menunjuk pejabat kuasa pengelola PKP PNBP. Jadi ini ex officio dari kuasa penggunaan anggaran masing-masing sektor. Kemudian ini gambaran umumnya. Itu yang pertama ada proses penetapannya itu diatur oleh Undang-Undang PP atau PMK. Jadi tergantung karakteristiknya Bapak Ibu ya. Kalau semakin volatil, semakin sering berubah itu biasanya akan ditetapkan oleh PMK gitu ya. Sedangkan PP itu untuk yang lebih cenderung tidak berubah dari tahun ke tahun itu bisa ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Kemudian penetapan pemungutan itu ditetapkan oleh instansi pengelola PNBP, wajib bayar, atau MIP. Kemudian ada pengiriman koreksi tagihan, kemudian pembayaran penyetoran itu bisa langsung disetorkan oleh wajib bayar ke kas negara atau melalui bendahara penerimaan. Kalau dipilihnya diperoleh dari Simponi atau mekanisme lain seperti potongan SPM. Kemudian ada lagi penetapan dan penagihan orang bayar. Itu ada denda administratif 2% dari pokok maksimal 24 bulan. Kemudian penggunaannya itu disetor ke kas negara. Jadi
PNBP tetap harus disetor ya Bapak Ibu ya. Kemudian pertanggungjawaban dan pengawasannya disampaikan laporan secara periodik dan dilakukan pengawasan oleh APIP dan Menteri Keuangan. Kemudian ini terkait pengaturan tarif Bapak Ibu, jadi ada dasar pertimbangannya. Yang pertama adalah nilai manfaat kadar atau kualitas sumber daya alam. Kemudian adalah dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan alam. Kemudian ada kebutuhan investasi, kondisi keuangan, dan operasional badan. Kemudian nilai guna aset tertinggi dan terbaik, aspek keadilan, dan kebijakan pemerintah. Nah, dasar hukumnya ini bervariasi Bapak Ibu ya, jadi ada yang undang-undang, kontrak, kemudian ada juga peraturan pemerintah, peraturan menteri, itu Bapak Ibu ya, jadi tergantung dari jenis PNBP-nya. Jadi untuk mekanismenya, itu yang pertama, instansi pengelola itu melakukan beberapa analisis ya, yang pertama analisis efektivitas, kinerja jenis tarif PNBP, kemudian analisis latar belakang pengenaan jenis dan tarif PNBP, kemudian analisis dasar perhitungan, dan atau analisis dampak pengenaan jenis dan tarif PNBP. Kemudian usulan disampaikan ke Kemenkyu. Nah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran Bapak Ibu ya. Jadi itu melakukan evaluasi kesesuaian dasar pertimbangan dan analisis yang dilakukan. Kemudian ada identifikasi tarif atas jenis PNBP yang bisa kualitas mendesak. Kemudian ada koordinasi dengan PAK dan melibatkan eselon 1 di Kemenkyu. Kemudian sudah dilakukan, nanti outputnya adalah penyusunan RPP atau RPMK. Gitu ya. RPMK yang sudah saya sebutkan, biasanya diterbitkan untuk PNBP yang sifatnya lebih volatil atau kebutuhan yang mendesak. Kemudian ini PNBP yang masa transisi ya, jadi di awal tahun kita tahu bahwa beberapa kementerian itu melakukan pemisahan gitu ya. Jadi sebenarnya itu harus sudah diajukan itu 6 bulan paling lambat 6 bulan untuk mengajukan perubahan penggunaan PNBP. Tapi memang beberapa sektor itu masih ada ini ya, masih belum bisa melakukan perubahan karena terkendala di pembagian aset antar kementerian yang sedang reorganisasi gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa segera diajukan dan diselesaikan semua terkait tarifnya Bapak Ibu. Ini reformasi PNBP mungkin nggak perlu saya sampaikan Bapak ya. Kemudian strateginya. Yang strateginya ini ada beberapa. Yang pertama terkait perbaikan tata kelola. Itu misalnya evaluasi dan sinkronisasi kebijakan tarif PNBP sektor SDA. Kemudian ada lagi evaluasi kebijakan dan penyempurnaan tata kelola PNBP, optimalisasi PNBP berbasis layanan, kemudian dan seterusnya sampai paling bawah ada peningkatan inovasi dan kualitas layanan oleh Satker dan BNN. Kemudian yang kedua ada peningkatan kepatuhan dan perluasan basis penerimaan. Jadi ini ada penguatan proses bisnis dan program kolaboratif Kemenkyu. Kemudian ada lagi optimalisasi penagihan piutang PNBP dan seterusnya. Jadi ada beberapa di sini juga ada lagi inisiatif PNBP yang terukur. Kemudian ada penguatan sumber daya organisasi, Bapak Ibu. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan di awal, Ibu, beberapa perbaikan tata kelola yang sudah dilakukan oleh KL. Untuk kami berterima kasih ya, ada beberapa. Jadi yang pertama ada Kemenhub dan Polri itu terkait pengawasan, tata kelola dan digitalisasi layanan. Kemudian ada isi paspor dan kode visa dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kemudian ada inovasi digital dan optimalisasi aset pada BPN dan seterusnya ya, sampai yang paling bawah ada sinergi antar KL. Nah, mungkin untuk yang slide ini saya cukupkan dulu Bapak Ibu. Izin saya untuk share ke materi berikutnya, yaitu terkait dengan perhitungan NPP-NPP Bapak Ibu ya. Ya, sudah muncul ya. Sudah muncul Bapak Ibu? Oh sudah, siap. Baik Bapak Ibu, ini izin saya melanjutkan terkait
perhitungan MP PNBP untuk tahun 2025. Ya, jadi kalau tadi itu lebih ke gambaran umumnya, kalau ini terkait perhitungannya Bapak Ibu. Jadi dasar hukumnya yang pertama adalah PP nomor 45 tahun 2013. Jadi mengamanatkan yaitu pencarian atas penggunaan PNBP untuk biaya kegiatan tertentu dilakukan dengan memperhatikan batas maksimum pencairan. Kemudian aturan turunannya ada PMK 110 tahun 2021 tentang tata cara penetapan MP-PNBP. Kemudian ada Dirjen Perbendaharaan nomor per 8 2021. Kemudian ada lagi Dirjen Perbendaharaan nomor per 2 tahun 2023. Nah, ini sebagai awal yaitu prinsip belanja sumber dana PNBP. Jadi yang pertama Bapak Ibu adalah jenis dan tarif PNBP itu sekarang ditetapkan oleh peraturan pemerintah atau surat menteri keuangan. Jadi kalau dulu itu cuma PP saja Bapak Ibu, tapi sekarang sudah bisa melalui surat menteri keuangan, mengingat beberapa PNBP itu memang bersifatnya tidak tentu ya, volatil, jadi memang bisa diturunkan ke menteri keuangan. Kemudian untuk penggunaan PNBP-nya itu harus menggunakan melalui izin penggunaan PNBP ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian ada penerimaan tanggungan berjalan, kemudian ada pola penetapan MP-PNBP. Itu terdiri dari terpusat dan tidak terpusat Bapak Ibu ya, jadi tergantung masing-masing KL. Kalau terpusat berarti nanti diajukan oleh bisa eselon satunya, bisa kementeriannya, ke Kementerian Keuangan, dalam ini sudah diturunkan ke Direktur Pelaksanaan Anggaran Badan Pusat kami, atau yang tidak terpusat itu disampaikan ke kami Pembendaharaan Provinsi Sultra, Bapak Ibu. Kemudian ada lagi terkait pre-financing PNBP. Jadi ini itu sudah relatif baru Bapak Ibu ya, karena dulu itu tidak ada namanya pre-financing. Jadi MP itu diberikan sesuai dengan setoran masing-masing satker. Nah, sekarang bisa diberikan pre-financing gitu ya. Jadi meskipun setorannya masih 0, itu Bapak Ibu sudah bisa mengajukan MP tahap 1 itu sebesar maksimal 60%. Oke, itu terkait pola penerapan MP-PNBP ini ada plus minusnya Bapak Ibu ya. Kalau untuk yang terpusat itu kan memang prosesnya lebih lama tapi bisa saling mengkompensasi gitu. Jadi misalnya ada satker yang pendapatannya sudah tinggi, sementara yang lain sudah masih rendah gitu, bisa saling mengkompensasi asal secara total yang diajukan ke kantor pusat kami itu sesuai dengan ketentuan gitu ya. Jadi bisa saling kompensasi, misalnya asalkan mana dulu yang mau dimaksimalkan belanjanya gitu ya. Sedangkan kalau yang tidak terpusat itu memang lebih cepat, tapi cuma satu satker gitu. Jadi memang harus sesuai dengan setoran satker tersebut. Kemudian ini ada lagi terkait MP PNBP real, yaitu biasanya diberikan di MP tahap 3 ya. Itu sudah menggunakan real, jadi bukan menggunakan persentase lagi gitu ya. Kemudian batas pagunya itu MP-BP tidak dapat melampaui pagu DIPA. Kemudian sisa MP itu tidak menambah MP tahun berikutnya, tapi kelebihan belanja itu akan diperhitungkan di MP tahun anggaran berikutnya. Itu Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, itu kan ada MP PNBP pre-financing, itu diberikan untuk pendanaan awal belanja sumber dana PNBP, sedangkan MP PNBP real itu berdasarkan dari setoran PNBP. Nah, ini kenapa diberikan di tahun 2021 sudah ada MP pre-financing, itu karena kami melihat bahwa satker itu di semester 1 gitu, di awal-awal tahun itu belum merealisasikan belanja PNBP-nya. Kenapa? Karena salah satu alasannya adalah penerimaannya juga belum ada gitu ya. Nah, untuk itu mulai tahun 2021 itu kami memberikan adanya pre-financing. Jadi meskipun setoran Bapak Ibu masih 0, itu sudah bisa mengajukan di awal tahun untuk maksimal 60%. Nah, tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu bisa mengejar belanjanya jangan sampai menumpuk di akhir tahun. Nah, ini beberapa ada mungkin apa ya, kesalahpahaman gitu ya.
biasanya untuk satker-satker yang punya utang di tahun lalu gitu. Jadi misalnya di tahap 1 nih 60%, nanti kan pasti dikurangi oleh utang di tahun lalu ya, kelebihan belanja di tahun lalu gitu. Kemudian di tahap 2 kok dikurangi lagi gitu ya. Itu karena memang sifatnya akumulatif Bapak Ibu. Jadi tahap 1 itu kan maksimal 60%, tahap 2 80%, tahap 3 maksimal 100%. Nah, jadi di tahap 1 60% dikurangi dengan utangnya. Kemudian tahap 2 80% dikurangi lagi tentunya dengan utangnya yang kemarin gitu ya. Jadi karena sifatnya akumulatif, jadi tiap tahap pasti akan dikurangi lagi gitu. Itu mungkin. Kemudian ini terkait periode dan persentase penerapan NP PNBP ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada MP tahap 1, itu bisa diajukan paling cepat Januari. Kemudian maksimalnya dari 60% dari Baku PNBP. Ini yang aturan sebelumnya Bapak Ibu ya, sebelum tahun 2024. Jadi maksimal 60%. Setelah tahun 2024 itu nanti ada step-stepnya, jadi bisa 20, 40, atau 60 gitu ya. Sesuai dengan kondisi penerimaan dan belanja Bapak Ibu di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian MP tahap 2 itu diajukan paling cepat Juli dengan maksimal 80% dari Pagu BNPB dan realisasi penerimaannya itu lebih dari 40%. Kecepatan bisa dilakukan, diajukan sebelum bulan Juli, tapi realisasinya harus di atas 60%. Kemudian ada MP tahap 3, itu diajukannya paling cepat Oktober, dengan maksimal 100%, dengan realisasi penerimaan itu minimal 80%. Percepatannya bisa dilakukan sebelum Oktober, Bapak Ibu ya. Untuk realisasinya penerimaannya di atas 90% juga. Kemudian dasar penerimaannya itu ada dasar pertimbangan, penerimaan penetapan PNBP itu yang pertama realisasi setoran PNBP dibandingkan dengan target. Kemudian ada PNBP real tahun angka sebelumnya, realisasi belanja sumber dana PNBP TIL, kemudian realisasi belanja sumber dana PNBP TIL, proyeksi setoran, realisasi setoran, kemudian realisasi belanja dan kebutuhan belanja di tahun anggaran berjalan. Kemudian ini ada perubahan NPWP bisa dilakukan itu jika ada perubahan target PNBP gitu ya. Ini misalnya jika ada satker-satker yang tadi pemisahan kementerian, itu kan pasti targetnya akan berubah ya. Nah, itu bisa diajukan total perubahan NP PNBP. Kemudian ini pergeseran alokasi PNBP per satker. Nah, ini bisa Bapak Ibu. Jadi tadi saya sebutkan misalnya eselon 1 atau kementeriannya itu mengajukan untuk misalnya 10 satker gitu ya. 10 satker kemudian setelah disetujui ternyata pengen berubah ini pertamanya satker belanjanya banyak gitu ya. Ternyata ada perubahan kebijakan satker A di hold dulu deh belanjanya. Fokus kita ke satker B dulu. Nah, itu bisa diajukan dengan merubah lampirannya. Asalkan nilainya tidak berubah gitu ya. Ini khusus untuk pengajuan NPP terpusat, Bapak Ibu. Kemudian pola penetapannya, ini ada terpusat oleh DPA, kantor pusat kami, atau tidak terpusat di kami, di Kanwil Jabar Bendaraan Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, kemudian ini mekanisme penetapan NP terpusatnya. Jadi yang mengajukan itu saya sebutkan bisa kementeriannya atau bisa eselon satunya. Kalau nggak salah KLHK itu kementerian kalau nggak salah yang mengajukan. Kemudian kalau eselon 1 itu Kemenhub, biasanya itu berbeda tuh antara perhubungan darat, perhubungan laut itu masing-masing mengajukannya. Jadi ini syarat-syaratnya ya, jadi realisasi setoran, kemudian belanja PNBP. Kalau untuk tahap 1 berarti sampai dengan akhir tahun anggaran yang lalu. Kalau tahap 2 dan tahap 3 itu berarti posisi terakhir di tahun anggaran berjalan. Kemudian ada data realisasi setoran PNBP dan belanja PNBP 3 tahun sebelumnya, realisasi setoran PNBP sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, rencana pelaksanaan program atau kegiatan tahun anggaran berjalan, kemudian surat pernyataan kesanggupan pencapaian target setoran, surat pernyataan dalam hal terdapat kelebihan belanja PNBP TIL. Nah, ini yang menyetujui adalah Direktur Pelaksanaan Anggaran di kantor pusat kami,
Jadi ada step-stepnya dari operator, kasih ke subdit, kemudian ke direktur. Penetapannya itu paling lambat 5 hari kerja, terhitung mulai surat permohonan diterima secara lengkap dan benar. Nah ini sama, terkait untuk yang tidak terpusat, yang mengajukan itu adalah oleh KPA Satkar. Syaratnya sama Bapak Ibu, nanti yang menyetujui adalah dari kepala kanwil kami. Ini Bapak bisa lihat terkait evaluasi pelaksanaan belanja sumber dana PNBP ya Bapak Ibu ya. Jadi di tahun 2018 dan 2019 itu adalah sebelum adanya pre-financing. Jadi di tahap 1 itu Bapak Ibu mengajukan PNBP paling besar sesuai setoran gitu ya. Jadi sebelum ada skema pre-financing. Kemudian di tahun 2020 dan 2021 kami skip karena ini ada anomali terkait COVID ya. Kemudian di tahun 2022 sampai 2024 itu adalah setelah PMK 110 sudah ada refinancing. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah di angka di bawah Bapak Ibu ya, itu ternyata setelah kami berikan pre-financing itu tidak ada pergerakan Bapak Ibu. Jadi harapan kami kan karena sudah diberikan pre-financing, Bapak Ibu itu bisa menggenjot gitu ya, menggenjot belanja meskipun belum ada setorannya gitu. Belum ada setorannya. Tapi Bapak Ibu bisa lihat gitu ya. Di 2018 bulan Januari gitu. Itu 0,42%. 2019 ada 0,55%. Baik, keren baik. Ya, tapi kemudian di tahun 2022 setelah kami memberikan pre-financing itu nggak banyak berubah Bapak Ibu, malah turun di tahun 2022 bulan Januari 0,32% gitu. Nah ini sudah diberikan pre-financing kok malah tambah turun gitu. Ada kenaikan di tahun 2023, tapi itu pun nggak banyak gitu ya, nggak sampai 1% kenaikannya. Nah ini yang menjadi pertimbangan kami Bapak Ibu untuk melakukan reformulasi terkait perhitungan PNBP. Jadi kalau dulu itu diberikan 60% langsung gitu ya, MP tahap 1, sekarang itu ada 20, 40, 60. Karena kami lihat yang pertama itu ada apa ya, hasil dari data ini menunjukkan beberapa ini ya, beberapa yang dapat kami tangkap itu yang pertama, Satker itu hanya cepat mengajukan MP PNBP tapi tidak dibelanjakan gitu Bapak Ibu. Jadi memang di Januari itu banyak yang mengajukan gitu, tapi tetap belanjanya masih ke belakang gitu. Jadi kan jadi kayak oh berarti refinancing ini belum mencapai tujuan yang kami harapkan gitu ya. Kemudian terdapat risiko kelebihan belanja gitu. Karena kan refinancing itu kan berarti belum ada setoran tapi sudah bisa belanja gitu ya. Nah, takutnya nanti belanjanya kebanyakan ternyata setorannya nggak nyampe gitu Bapak Ibu. Jadi itu nanti ada apa namanya ditakutkan ada kelebihan belanja gitu ya yang akan menyebabkan minus. Dan beberapa memang ada juga ada KL yang bahkan sudah minus padahal cuma mengajukan tahap 1 60% gitu. Itu sudah minus. Nah, itu yang jadi beberapa alasan kami untuk merubah perhitungan refinancing khususnya di MP tahap 1 Bapak Ibu ya, MP tahap 1. Nah, sebelum ke perhitungan, mungkin ini konsep reformulasinya. Itu yang pertama adalah percepatan belanja sumber dana PNBP. Kemudian untuk meminimalisasi minus belanja sumber dana PNBP. Jadi yang pertama itu PNBP dulu diberikan secara langsung 60%. Nah, sekarang tetap diberikan pre-financing, tapi dibatasi dengan melihat data historis di 3 tahun terakhir, yaitu data belanjanya dan data setorannya. Gitu. Kemudian MPPNBP tahap 2 itu sudah menggabungkan antara pre-financing dengan setoran PNBP tahun berjalan. Kemudian MPPNBP tahap 3 itu sekarang berdasarkan MP real, MPPNBP real, yaitu jadi total setoran dikalikan dengan izin penggunaan. Jadi kalau dulu bisa diberikan 100% ya Bapak Ibu ya, kalau sekarang maksimal setoran dikali dengan izin penggunaan. Nah ini revisi perizinan itu pertama mendorong percepatan belanja sumber dana PNBP, kemudian mengurangi potensi kelebihan belanja sumber dana PNBP. Jadi tahap 1 tidak semuanya 60%, tahap 2 berdasarkan MP real, tidak lagi 100%. Kemudian ada fleksibilitas pengaturan bobot perhitungan MP PNBP.
Kemudian penegasan prinsip-prinsip PNBP khususnya terkait pre-financing. Kemudian ada simplifikasi syarat lampiran pengajuan NP. Dan terakhir penegasan perhitungan kelebihan belanja tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau ada kelebihan Bapak Ibu tetap akan diperhitungkan di tahun berikutnya. Nah ini poin-poin yang berubah. Jadi yang pertama itu belum menjelaskan konsep NPP-NBP. Sekarang sudah menambah penjelasan konsep pre-financing dan NPP-NBP real. Kemudian ada yang kedua tadi yang saya sebutkan, maksimal NP tahap 1 60%. Sekarang NP tahap 1 itu berjenjang dari 20, 40, atau 60. Kemudian penerapan tahap 3 itu 100% dari pagu ya. Sekarang penerapan NPP-NBP itu sebesar NP real. Dan seterusnya sampai nomor 8 itu ada penjelasan manual modul aplikasi PNBP diatur rinci di dalam pendidikan. Sekarang diatur dalam bentuk SOP dalam rangka peningkatan fleksibilitas. Kemudian jadi ini implementasi reformulasi NPP-NBP Bapak Ibu. Jadi sebenarnya saya sebutkan tadi, kalau sekarang itu 20, 40, 60 gitu ya. Jadi 20 nanti bisa naik ke 40, bisa naik ke 60 gitu ya. Kemudian dari 40 itu bisa naik ke 60 atau dari 40 langsung ke tahap 2. Itu juga bisa Bapak Ibu. Nah, ini kebijakan reformulasinya. Jadi apa yang kita perhatikan? Yang pertama adalah terkait realisasi belanja sampai dengan semester 1 TAYL. Itu minimal 30%. Kemudian MPRIL atau pagu belanja PNBP terendah itu 3 tahun terakhir minimal 60%. Kalau Bapak Ibu bisa mencapai dua-duanya, itu PNBP-nya akan kami berikan sebesar 60%. Nah, tapi jika ada salah satu yang tidak terpenuhi, gitu, yang bisa kami berikan adalah sebesar 40% Bapak Ibu. Biasanya itu yang tidak terpenuhi ada di kriteria realisasi belanja sampai dengan semester 1. Itu yang biasanya tidak tercapai 30%. Jadi Bapak Ibu terkait realisasi itu mohon bisa ini Bapak Ibu ya, bisa dikejar realisasinya di semester 1 gitu. Supaya apa? Supaya tahun depannya itu bisa langsung 60% mintanya gitu. Supaya tidak bertahap. Kemudian ada kalau misalnya dua-duanya tidak terpenuhi, itu akan diberikan 20%. Dan saat terbaru ya Bapak Ibu ya, saat terbaru itu juga tidak bisa diberikan di atas 20%. Kenapa? Karena kami tidak punya data history gitu ya. Misalnya terkait kalau yang baru terjadi itu pemisahan kementerian Bapak Ibu ya. Kan kementerian itu pasti ada perubahan tarif, kemudian pasti ada pembagian aset ya, itu pasti akan berubah semuanya. Nah, itu kami tidak bisa memberikan maksimal. Jadi untuk sementara kami berikan 20% gitu. Apakah bisa naik ke 40? Bisa Bapak Ibu. Jadi 20% itu bisa di top up menjadi 40% dengan syarat minimal 60% dari 20% yang kami berikan gitu. Bisa di ini BP. Jadi ketika kami memberikan 20% nih. Nah, dari 20% itu 60%-nya sudah direalisasi. Nah, itu Bapak Ibu bisa top up ke 40%. Nah, sama juga dari 40% ke 60%. Itu bisa diberikan di top up dengan syarat 60% dari 40% sudah kami berikan gitu ya. Itu sudah direalisasikan, itu bisa di top up. Atau dari 40% langsung ke NP tahap 2 juga boleh, tentu dengan syarat yang tadi setoran minimal tadi berapa ya? 40%. Nah, itu bisa langsung ke tahap 2. Gitu. Kemudian izin menambahkan terkait yang di tahap 2. Tahap 2 itu kan diberikan kalau bisa 80% Bapak Ibu ya. Dengan setoran paling rendah itu 40% untuk reguler dan 60% untuk percepatan. Nah, kami berikan juga syarat tambahan Bapak Ibu, karena kalau kriterianya cuma membandingkan antara setoran dengan target itu seperti kami rasa masih kurang komprehensif gitu Bapak Ibu ya. Jadi misalnya ini ada KL yang targetnya jauh lebih tinggi daripada pagunya gitu. Misalnya di Kementerian ESDM. Itu kan terkait migas gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu pasti targetnya tinggi sedangkan belanjanya
nggak akan setinggi itu gitu, pasti akan lebih rendah gitu. Di sisi lain juga ada yang pagunya besar tapi targetnya kecil gitu. Nah, atas dasar itu jadi kami menganggap perlu juga MPR ini perlu dibandingkan dengan pagu belanjanya. Jadi syarat tambahnya selain persentase setoran dari target, jadi perlu dibandingkan juga MPR tahun berjalan dengan pagu belanjanya. Karena tadi saya sampaikan karena setoran dan pagu belanja itu tidak selamanya sama gitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk tahap 2 reguler itu MPR tahun berjalan itu minimal 40% dari pagu belanja. Kemudian untuk tahap 2 percepatan itu MPR-nya minimal 60% dari pagu belanjanya Bapak Ibu. Sedangkan untuk yang terakhir itu terkait tahap 3 itu kami berikan sebesar MPR-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini tadi sudah saya sampaikan, jadi mungkin itu Bapak Ibu yang materi bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mas Ilham atau Mbak Vera, silakan. Baik Bapak Ibu. Mohon maaf sebentar, Bapak Ibu ada kendala teknis. Oke, baik. Selanjutnya adalah sesi diskusi bagi Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan dapat raise hand atau bisa melalui kolom chat. Dipersilakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin sambil menunggu Mbak Vera ya, menunggu ada pertanyaan nih. Tadi ada titipan dari rekan-rekan ini, katanya saya diminta untuk menyampaikan terkait perbedaan SSPB dan SSBP ya untuk setoran bukan pajak gitu ya. Jadi ini izin saya ngambil screenshot dari salah satu teman saya juga Bapak Ibu, ini saya share dulu ya. Sudah masuk kan? Nah Bapak Ibu ini jadi izin terkait bedanya SSBP dan SSPB gitu ya. Nah SSBP itu adalah setoran bukan pajak, sedangkan SSPB itu setoran pengambilan belanja gitu ya. SSPB itu dilakukan Bapak Ibu, dilakukan di tahun berjalan. Dan nanti itu akan mengurangi realisasi. Jadi ini contohnya seperti ini di layar, terdapat pemeriksaan BPK gitu ya, bahwa Satker harus mengajukan pengembalian ke kas negara atas perjalanan dinas gitu. Nah, dengan pernyataan tersebut kita setor ke kas negara memakai akun apa gitu. Nah, yang pertama jika setor di tahun 2024 karena ini temuan kas tahun 2024 ya, itu disetor menggunakan akun 5211. Jadi akun yang sama dengan belanjanya. Nah, itu nanti akan mengurangi realisasi. Untuk pembuatan kode billingnya itu pada mpn.kemenkes.go.id. Nah, apabila setor di tahun 2025, itu kan sudah lewat tahun ya TAIL. Nah, itu akunnya berubah Bapak Ibu. Jadi di akun 425912. Nah, ini berarti sudah tidak merubah realisasi, tapi akan disetorkan jadi dengan menggunakan SSPP. Untuk billingnya itu di simproni.kemenkes.go.id. Mungkin itu Bapak Ibu yang ini yang saya sampaikan terkait perbedaan antara SSPP dan SSPB. Baik, terima kasih kepada Pak Reza atas paparan materinya yang sangat detail tadi ya. Ini sepertinya ada satu
satu peserta yang raise hand, Pak Azwar dari Kanwil Kemenak ya? Ya, boleh Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Saya ingin bertanya terkait salah satu satker kami, satker haji itu kan mungkin tahun ini atau kemungkinan tahun ini akan likuidasi ke Kementerian Haji. Di satker yang ini mengelola PNBP. Pertanyaan saya Pak, bagaimana jika nantinya ketika kami mengajukan MP3, kemudian ternyata realisasi penerimaannya itu tidak tercapai, atau realisasi belanja itu lebih besar daripada penerimaan. Nah, apa kira-kira apa dampaknya nanti ketika sudah terjadi likuidasi ke Kementerian Haji, Pak? Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak Aswar. Ya, silakan Pak Reza. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi ini akan ada likuidasi gitu Bapak ya? Kalau seperti itu mungkin izin untuk satkernya itu nanti akan tetap tapi cuma ganti kode satker atau memang akan dibubarkan terus ada lagi gitu Bapak? Izin informasi. Sampai sekarang Pak belum ada informasi Pak. Apakah kode satker baru atau mungkin kode satker lama tetapi berubah apa ya, kode B ya? Baik. Memang biasanya kan kalau untuk likuidasi itu Bapak kan satker sebenarnya tetap ya, jadi cuma ganti dari kementeriannya gitu. Tapi kalau satker di daerahnya kan tetap. Nah itu biasanya untuk utangnya itu nanti akan diperhitungkan ke satker barunya gitu ya. Tapi memang karena ada perubahan ini nanti akan kantor pusat kami di Direktorat PA itu akan koordinasi dengan kementerian barunya gitu ya. Untuk utangnya ini nanti kelebihan belanjanya itu nanti akan dibebankan ke siapa seperti itu. Jadi nanti akan dikoordinasikan dengan KL barunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dampaknya itu adalah satker yang baru ini yang hasil likuidasi itu pasti akan mengajukan PNBP-nya itu disetujui 20%. Nggak bisa sampai 40 atau 60 karena historinya tidak ada gitu, seolah tidak ada karena satkernya satker baru. Mungkin seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih Pak Reza atas jawabannya. Apakah Ibu dan Bapak masih ada yang ingin disampaikan atau mungkin masukan, tanggapan, ataupun pertanyaan? Sembari menunggu, kami ingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu dapat mengisi daftar hadir pada link tree yang ada di kolom chat. Untuk informasi, setelah sesi diskusi ini, kami akan membuka post test yang dapat Bapak Ibu kerjakan sampai kurang lebih nanti 30 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Pak tentang MP PNBP atau mungkin hal-hal lain? Ini ada dari Bu Hasnawati dari SKIPM Kendari ya Bu? Baik, silakan Ibu. Izin Pak, saya dari SKPM Kendari Pak, mau bertanya terkait MP. Yang lalu kan saya pernah mengajukan MP Pak, tapi bagaimana Pak kalau seumpama setorannya ada kegiatan kami yang menggunakan dana PNBP, namun setorannya belum mencukupi Pak. Itu bagaimana cara pengajuan MP-nya?
Baik, terima kasih Ibu Hasnawati atas pertanyaannya. Iya ya. Pada Pak Reza, kami silakan Pak memberikan jawaban. Ya, terima kasih Mas. Jadi kalau untuk setorannya yang belum ada Ibu ya, jadi Iya. seperti itu MP tahap satunya bisa diajukan itu maksimal 60% Bapak Ibu. Iya. Itu 60% maksudnya tanpa menunggu setoran gitu. Itu. Tapi kami akan melihat histori di tahun lalu. Tahun sebelumnya, iya ya. Iya betul. Iya. Jadi ini tadi ya saya sampaikan, izin saya share lagi mungkin itu ya. Iya ya. Kayak ini Pak, apa kan untuk pendapatan kami sekarang, maksudnya tahun-tahun yang lalu memang mencapai 100-an kami punya PNBP, penerimaan PNBP. Namun sekarang itu berkurang Pak, ininya apa itu penerimaannya. Nah itu bagaimana ininya? Maksudnya apa ada solusi yang selain itu Pak? Ininya apa itu maksudnya pengajuannya Pak? Pengajuan jadi kalau untuk pengajuan Ibu, jadi memang kami berikan di tahap 1 itu 60%. Itu kan tidak Iya. melihat cuma setoran ya Bu ya. Nah ini izin, untuk setorannya ini kira-kira tercapai berapa persen Ibu di tahun ini? Kalau tahun ini Pak baru sekitar berapa ya? Baru sekitar 5 jutaan berapakah? Tunggu Pak, saya lihatkan dulu ininya. Kalau di semester 1 itu Pak baru 8 jutaan Dari targetnya? dari 147. Cukup rendah Ibu ya. Cukup rendah iya. Ininya Pak. Jadi kalau yang kami berikan itu yang 60% MP tahap 1 itu memang perlu hati-hati Ibu. Jadi takutnya kalau di akhir tahun tidak tercapai gitu ya, itu nanti akan jadi kelebihan belanja. Iya, iya. Jadi memang harus diperhitungkan juga gitu, kemampuannya sampai akhir tahun seperti apa gitu ya. Sebenarnya sih bisa kami berikan misalnya tadi kan paling rendah 20% ya, 20% gitu. Di tahap 1, tahap 2 nanti. Tapi kalau dari historinya tadi kan setorannya 140 berarti paling kan 10% aja ya? Atau mungkin 15% gitu. Nah, itu juga perlu perhatikan gitu ya. Jangan sampai nanti di akhir tahun itu ada hutang gitu ya. Gitu. Jadi kalau memang setorannya tidak tercapai ya mau nggak mau ya belanjanya itu nanti di terakhir di tahap 3 itu pasti akan mengikuti dengan ininya Bu, mengikuti dengan MP-realnya gitu ya. Jadi paling amannya memang kalau sudah ada proyeksi tidak akan tercapai, ya kegiatannya mungkin bisa di-hold dulu Bu. Kalau tetap dipaksakan nanti akan jadi utang di tahun berikutnya seperti itu. Iya Pak, iya. Baik Pak, nanti kami berkoordinasi lagi dengan pihak Kanwil. Siap. Iya Pak, makasih Pak. Sama Ibu. Terima kasih Ibu Hasnawati dan Pak Reza. Ada pertanyaan lagi dari Pak Muhammad Amrin Ibrahim. Silakan Pak Amrin. Terima kasih Pak. Izin Mas, saya mau tanyakan di sini kemarin kami ajukan kontrak yang dari dana PNBP sekitar 190 jutaan. Jadi pas pencairan di semester pertama itu ditolak sistem di Sakti karena katanya MP-nya belum mencukupi. Jadi saya pas periksa MP-nya ini baru 180 jutaan, masih kurang 10 jutaan gitu Mas. Jadi yang saya tanyakan di sini itu proporsi 60% itu kadang-kadang kan dari eselon 1 itu kasihnya nggak sampai 60% dari pagu PNBP yang ada. Jadi pertanyaan saya, proporsi 60% itu apakah mempengaruhi dari realisasi kita tahun lalu
realisasi penyerapan PNBP kita tahun lalu, penyerapan dana PNBP kita tahun lalu, yang semester pertama ini Mas ya, atau dia mempengaruhi juga penerimaan kita PNBP Mas? Itu kami tanyakan. Persoalannya kami dana PNBP kami itu sekitar 700 jutaan, kalau nggak salah 700 jutaan. Di semester 1 itu hanya 180 jutaan, Mas. Jadi kami kontrak itu di pemeliharaan itu kontrak 190 jutaan. Pas selesai pekerjaan sudah ada penagihan dari pihak ketiga, kami ajukan pencairan. Kami ajukan pencairan ditolak sama sistem sakti karena MP belum mencukupi. Begitu, Mas. Oke, Mas. Makasih, Mas. Sementara itu dulu. Baik, terima kasih Pak Amrin. Silakan Pak Reza untuk diberikan tanggapan, Pak. Terima kasih Pak. Jadi memang untuk 60% itu dengan 2 syarat Bapak. Jadi dari sisi realisasi dan dari sisi setoran. Ini izin saya share lagi ya untuk yang terkait ini. Ya, jadi untuk yang 60% itu Bapak, jadi realisasi belanja semester 1 tahun lalu itu harus minimal 30%. Dan kemudian MP real baru belanja PNBP terendah 3 tahun terakhir itu minimal 60%. Jadi dipengaruhi 2 aspek ya. Yang pertama belanja, yang kedua terkait setorannya. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Kalau memang tidak sampai 60%, itu berarti ada satu yang tidak terpenuhi Bapak. Jadi mungkin dari belanjanya atau mungkin dari setorannya. Nanti mungkin perlu kami cek lagi ya yang tidak terpenuhi di sebelah mananya gitu ya. Tapi memang kalau tidak nyampe 60% berarti ada yang tidak terpenuhi salah satu Bapak. Itu. Halo? Apakah suara saya masuk, Pak? Izin? Kedengaran. Oh iya, Kedengaran, Pak. Pak. Kayaknya saya Tadi bilang, kalau Pak. Iya. Jadi saya ulangi. Jadi kenapa tidak sampai 60%? Itu berarti memang ada satu kriteria yang tidak terpenuhi gitu ya. Mungkin belanjanya atau mungkin dari setorannya gitu ya. Nah, triknya gimana kalau waktu mau bayar kontrak ini MP-nya ternyata belum mencukupi? Itu yang pertama dibayar sebagian gitu ya, sebagian. Tapi saya harus lihat, kami harus lihat dulu kontraknya seperti apa gitu ya. Kalau bisa dibayar sebagian dulu, supaya bisa top up dari misalnya 20 ke 40 atau 40 ke 60 gitu ya.
Itu yang pertama. Atau kalau misalnya kontraknya nggak bisa dipecah gitu, mungkin bisa merealisasikan kegiatan lain. Karena tadi kan disebutkan pagu PNBP-nya kan 200 jutaan ya selama 1 tahun. Nah, mungkin bisa direalisasikan kegiatan-kegiatan lain yang masih di bawah NP yang sekarang gitu. Supaya apa? Supaya jadi bisa top up ke 60%-nya. Seperti itu. Jadi itu mungkin beberapa triknya ya supaya nanti Bapak bisa top up ke 60%. Mungkin seperti itu, Pak. Izin Pak. Ya. Iya, kemarin itu saya pernah, oke saya tanyakan, itu pernah saya alami yang begini juga waktu soalnya kan itu di sekarang itu dulu ke waktu waktu COVID itu dulu pernah begini, tapi kan dari KPPN itu dia buatkan itu biar belum ada MPN dia bisa cairkan Mas. Begitu. Pas saya coba lagi di 2025 nggak bisa cair kalau memang MP-nya nggak cukup. Tapi kalau di waktu COVID itu 2022 kalau nggak salah 2021 itu bisa dicairkan itu Mas. Bisa dicairkan itu apa namanya biar maksudnya MP-nya belum mencukupi. Kan MP ini gini Mas. MP ini misalnya saya mau tanyakan ini NP ini saya dikasih MP misalnya 100 juta. 100 juta apakah saya pakai di kegiatan lain? Apakah dia mengurangi dari 100 juta itu berarti tinggal 80 gitu atau memang tetap dia 100 juta ini Mas, saya mau pakai lagi yang lain, apakah dia mengurangi MP atau tetap MP-nya? Maksudnya kan banyak kegiatan ini. Saya pakai kegiatan lain, dengan kegiatan lain, apakah MP-nya tetap 100 juta atau setelah saya pakai misalnya 20 juta atau 30 juta, dia akan mengurangi MP itu Mas? Berarti Mbak ya. Yang pertama itu terkait 2022 ya. Itu kan memang karena sedang COVID ya Pak ya. Jadi memang itu ada beberapa pengecualian dari kami gitu ya. Bagi itu kan pasti pendapatan negara pasti turun gitu. Jadi memang ada beberapa pengecualian, misalnya kami bisa berikan MP di atas ketentuan gitu tuh memang itu anomali karena COVID ya Bapak ya. Jadi yang ditanyakan setelah digunakan 20 juta gitu ya, tentu akan berkurang Pak. Jadi misalnya Bapak mengajukan 100, kemudian Bapak gunakan untuk kegiatan lain 20 juta itu pasti berkurang, sisanya 80. Tapi setelah itu kan Bapak bisa top up Bapak. Kalau sekarang Bapak nggak bisa top up dan lagi nggak bisa top up, kemudian ini kan menggantung nih, jadi dibayar nggak bisa, tapi top up juga nggak bisa gitu kan, pokoknya kurang ya. Nah, mungkin setelah digunakan sebagian bisa top up, nah uangnya cukup, nah itu nanti bisa untuk membayar yang tagihan-tagihan besar ini gitu. Seperti itu Pak mungkin. Iya Pak, tapi kan masalahnya ini kita kejar-kejaran dengan realokasi ini. Dengan apa Pak izin? Kejar-kejaran dengan realokasi Mas. Jangan sampai tiba-tiba mau masa kontrak di apa tiba-tiba ditarik anggarannya Pak. Wah, susah juga begini. Soalnya kami sudah pernah begini ya sampai kami dituntut sama pihak ketiga Mas, sampai di Pengadilan Tata Usaha di Jakarta sana dituntut sama pihak ketiga gara-gara sudah selesai pada pemenang lelang, tiba-tiba ditarik Mas itu anggaran. Itu makanya kami kadang-kadang kejar-kejaran dengan itu Mas. Masalahnya. Iya, makanya Oke jangan Mas, sebelum makasih ditarik Mas. Pak, makanya Pak digunakan Ya dulu makasih sebelum Pak. ditarik. Ya makasih informasinya Mas. Ya, ya Pak. Jadi mungkin itu Pak ya jawaban saya. Ya itu juga sebagai ini ya, Pak untuk kedepannya supaya nanti bisa dimaksimalkan gitu ya realisasinya di semester 1 kemudian setorannya gitu ya supaya nanti di MP tahap 1 tahun berikutnya itu bisa maksimal 60% gitu. Seperti itu Pak. Jadi kemudian bisa bisa diatur ya misalnya untuk kontrak-kontrak kira-kira ini lebih dari 60% nih kontraknya, gede banget gitu ya. Itu perlu hati-hati misalnya diagendakan tuh pembayarannya di semester 2 mungkin supaya nanti sudah terbuka semua MP-nya gitu ya. Jangan sampai nanti mentok nih kontraknya ternyata 70% dari total PNBP tapi kan maksimal MP itu kan 60% ya. Nah itu takutnya nanti mentok seperti itu gitu. Jadi bisa diatur ulang terkait realisasinya. Seperti itu Bapak.
terima kasih Pak Reza, terima kasih juga Pak Amrin atas pertanyaannya tadi ya Pak. Izin Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Atau mungkin memberikan masukan untuk kami juga boleh Pak, Bu. Baik Bapak dan Ibu, karena sepertinya sudah cukup sesi diskusinya, kami akan memberikan waktu sekitar 30 menit bagi Bapak dan Ibu untuk bisa mengisi post-test. Jadi di link tree yang ada di chat ini, kami sudah buka post-test dapat diisi materi terkait dengan hari pertama hingga hari ini. Sebelum kemudian nanti kita akan akhiri dengan penutupan. Kami silakan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Post-testnya di mana, Pak ya? Halo? Izin Halo, saya Pak? kirimkan linknya di chat ya, Bu. Oh, Sebentar. belum. Baik, silakan Ibu di kolom chat. Dibuka di bagian post-test Wakatobi di link kedua.
Silakan Bapak dan Ibu untuk mengisi post-test. Pelan-pelan saja Bapak Ibu, enggak apa-apa, sambil buka-buka materi juga boleh. Akan kami tunggu sampai pukul 11.40 ya, Pak, Bu. Terima kasih. Mohon maaf, harusnya tadi 10.40. Siap, terima kasih.
Bapak dan Ibu, pengisian post-test masih kami buka sampai 10.40, nanti 10.40 akan sampai jam 11 masih bisa diisi, tapi nanti di 10.40 kegiatan Wakatobi akan dilakukan penutupan oleh Bapak Kepala Kanwil. Jadi Bapak dan Ibu yang masih sedang mengisi post-test, masih kami silakan. Baik, mohon izin Bapak Kanwil, apakah sudah bergabung dan bisa mendengar suara kami, Pak? Oke, Mas Ilham, jelas suaranya. Apakah Baik, Pak. suara saya juga terdengar? Sangat jelas, Pak. Siap. Oke. Bapak dan Ibu, karena sudah pukul 10.40 dan sesi sudah berakhir semua, pemaparan materi telah dilaksanakan selama 5 hari dan juga telah ditutup dengan sesi post-test. Kami mohon perkenannya Pak Kepala Kanwil untuk menutup acara Wakatobi Triwulan 3 2025. Pada Pak Kanwil, kami silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu, pengelola keuangan Satker, Mitra Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, peserta kegiatan Wakatobi Triwulan 3 tahun 2025. Yang saya banggakan rekan-rekan dari Kanwil DJPB selaku PIC kegiatan ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan workshop akselerasi kompetensi pengelolaan keuangan perbendaharaan tingkat instansi atau yang kita sebut dengan Wakatobi untuk triwulan 3 tahun 2025. Sebelum saya lanjutkan, izin saya menyampaikan pantun dulu. Mentari pagi menyapa bombana. Cakep. Sawah terbentang hijau merona. Tugas negara, tanggung jawab kita bersama, belajar bersama untuk bangsa dan negara. Cakep. Cakep. Super.
Alhamdulillah Bapak Ibu semua, kita telah tiba di penghujung kegiatan Wakatobi Triwulan 3 tahun 2025. Hari ini Jumat 12 September 2025, ya Bapak Ibu semuanya sudah mengikuti kegiatan ini selama kurang lebih 5 hari. Kemarin kita mulai tanggal 8 September. Dapat kami sampaikan bahwa pada kegiatan Wakatobi kali ini ya terjadi peningkatan jumlah peserta dibandingkan dengan pelaksanaan pada periode sebelumnya. Ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dari Bapak Ibu pengelola keuangan Satker untuk terus belajar dan juga meningkatkan kompetensi. Tentunya hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi kami untuk terus ya memperbaiki, meningkatkan penyelenggaraan kegiatan yang relevan dan manfaat di masa yang akan datang. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi aktif seluruh peserta dalam mengikuti rangkaian kegiatan ini. Semangat dan juga kehadiran Bapak Ibu adalah kunci kesuksesan pelaksanaan kegiatan Wakatobi. Saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada para narasumber serta seluruh pihak yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk berbagi pengetahuan kepada kita semua. Sebagai informasi, kegiatan Wakatobi selanjutnya yaitu pada triwulan 4 tahun 2025, insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 21 November 2025 dengan materi yang tak kalah penting tentunya. Antara lain rencana penarikan dana dan rencana penarikan anggaran triwulan akhir, termasuk nanti ada RPATA, kemudian juga pengelolaan barang milik negara bagian kedua, persyaratan, pengujian, dan juga pengajuan SPM, capaian output, dan juga materi tentang hibah. Kami mengharapkan Bapak Ibu dapat kembali berpartisipasi dalam Wakatobi Triwulan 4 mendatang sebagai lanjutan dari proses pembelajaran berkelanjutan yang sudah kita bangun bersama. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas kualitas pengelolaan keuangan negara di satuan kerja masing-masing. Sampai jumpa pada Wakatobi Triwulan 4 dan terus semangat belajar demi pengabdian yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kami sampaikan ucapan selamat dan terima kasih atas partisipasi selama 5 hari ini. Kami tutup dan kami mohon maaf sekiranya dalam penyelenggaraan acara ini ada kekurangan yang kurang berkenan pada Bapak Ibu semuanya. Masukan, saran, kritik ya kami terima untuk perbaikan kegiatan di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala Kanwil atas penutupannya. Mohon izin untuk kita dapat menutup dengan foto bersama Bapak dan Ibu. Kami mohon untuk kesediaannya menyalakan kamera untuk bisa kami lakukan screenshot sehingga bisa kita tangkap momen bersama kita, siapa tahu menjadi kenang-kenangan di masa yang akan datang. Baik, mohon izin kami hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mungkin bisa sekali lagi dengan tangan di dada mungkin Pak, Bu. Ya. Kenapa kamera nggak bisa deh? Oke, enggak apa-apa Bu. Yang sekiranya terlihat saja. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Terima kasih kepada Pak Kepala Kanwil atas penutupannya. Kami informasikan juga kepada Bapak dan Ibu untuk pengisian post-test akan tetap kami buka dan untuk kesediaannya mengisi link evaluasi. Terima kasih, kami cukupkan acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, makasih Pak Kanwil. Terima kasih Bapak dan Ibu. Makasih Pak. Makasih ilmunya. Terima kasih Pak. Terima kasih ilmunya. Cek. Bapak Ibu jangan di leave dulu grup WA-nya ya. Nanti kami akan share link YouTube dari rekap Wakatobi ini. Siap. Iya Pak, terima kasih. Izin pamit. Baik, Ibu, terima kasih. Sami-sami nih. Kami izin tutup meetingnya ya Bu, Pak.